Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya terjadi kepada satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul. Dari 124.000 Nabi, dari 313 Rasul, wa fi ba'di riwayah 315 Rasul, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan Nabi di malam hari. Diperjalankan beliau Rasul, diperjalankan beliau Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu adanya di Mekah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Saat itu orang kalau mau pergi dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, butuh waktu kurang lebih 3 bulan menggunakan kendaraan onta yang paling bagus, onta yang paling super. Tapi Rasulullah dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau menembus lapis langit yang ke-7 sampai beliau ke Mustawa, sampai ke Rafraful Ahdar inda Sidratil Muntaha. Kurang dari sepertiga malam Rasulullah udah kembali lagi kemari. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu enggak bisa kita terima pakai otak, enggak bisa kita terima pakai akal. Sebab kenapa? Otak dan akal kita kebangetan kecil buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Enggak usah makai mikirin Isra Mi'raj. Bapak Ibu di Pondok Benda sini tahu apa enggak buah kelapa? Bu, Ibu tahu apa enggak buah kelapa? Itu kelapa buahnya lapisannya banyak banget. Yang paling luar ada namanya kulit kelapa. Di dalam kulit kelapa ada namanya sabut kelapa. Di dalam sabut kelapa ada lagi namanya batok kelapa. Di dalam batok kelapa ada daging kelapa. Di dalam dagingnya ada namanya air kelapa. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, jawab yang kompak. Kira-kira batok kelapa sama air kelapa duluan mana adanya? Ayo jawab. Duluan mana Po? Batok apa air? Batok. Kalau batoknya duluan, airnya masuknya lewat mana Po? Batok apa air? Berubah karang air. Lah kalau airnya duluan, airnya mau ditaruh di mana? Baru mikirin kelapa yang begitu kecil, otak kita udah enggak nyampe, otak kita udah enggak sanggup, apalagi mikirin peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj nggak bisa kita terima pakai otak, nggak bisa kita terima pakai akal, tapi bisa kita terima pakai iman. Sebab kenapa? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini bagus jemaah nih, nggak pada ngantuk guru. Saya belum lama ceramah di Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Acaranya waktu itu Muharram, tahun baru Islam. Saya naik ceramah sama jam 10:30.
Saya tanya yang hadir tuh pada malam hari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madiun. Lah, masa dari Mekah ke Madiun? Rupanya dia ngantuk itu. Kalau ini bagus nih, pada kuat, enggak pada ngantuk. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu Isra Mi'raj bisa kita terima pakai iman. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kalau Allah mau, Allah bilang jadi, maka jadilah. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah memperjalankan Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salah satu sebabnya adalah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Makanya di Isra dan di Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang Son, saya minta efeknya dikurangin dikit, suaranya rada biasa aja. Kalau Kori enak tuh pakai efek-efek, ada ces-cesnya begitu. Kalau penceramah biasanya emang suara biasa aja. Ya, jadi ini udah enak sebenarnya. Nih tadi saya sebelum dari sini di daerah Cikunir, itu soundnya kagak enak. Bener saya ngomong aja kagak enak. Kalau ini enak nih ya. Jadi Bapak Ibu nih, terima kasih sama tukang sound malam hari ini. Ini bagus nih. Kalau besok ada Isra Mi'raj Maulid, panggil sound yang ini aja nih. Enak, saya ngomong kagak capek. Ya, jangan lupa Abang Son kalau besok ada panggilan bagi dua sama saya. Ini saya yang iklanin ini. Ya. Dah segini dah, enak nih ya. Ibu-ibu yang di belakang kedengeran kan? Ya alhamdulillah tuh. Semalam saya ceramah di daerah Cikarang, saya tanya tuh yang hadir, ibu-ibu yang di belakang kedengeran apa enggak? Kata dia enggak. Lah berarti kan denger dia. Lah orang dia nyaut. Iya denger enggak? Enggak, begitu kan. Kalau enggak denger mah dia diem berarti. Nah, saya terusin ya Bu ya. Saya singkat ceritanya nih. Kalau saya ceritain di kitab Dardir itu nggak keluar sampai jam 2 tuh. Saya ambil yang inti-intinya aja. Itu Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau mendapatkan satu perintah yang harus dijalankan oleh beliau Rasul dan harus dijalankan juga oleh kita umatnya. Apa perintahnya? Sholat. Makanya saya nggak setuju kalau ada yang ngomong sholat itu adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Kalau oleh-oleh nih, kalau oleh-oleh, Bapak Ibu punya tetangga. Tetangganya pulang kampung, dibawain oleh-oleh. Kalau dibawain baju, dibawain pakaian, demen boleh kita pakai, kagak demen boleh kita kasih orang lagi. Itu namanya oleh-oleh. Kalau dikasih makanan, ada saudara kita pulang dari mana-mana, doyan kita makan, kagak doyan boleh kita kasih orang, boleh juga kita buang. Itu namanya oleh-oleh. Kalau ini mah bukan oleh-oleh lagi, ini mah perintah yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah. Satu-satunya perintah yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah adalah perintah sholat. Kalau perintah yang lainnya melalui malaikat Jibril turun wahyu. Tapi kalau sholat Allah langsung yang perintah untuk beliau Rasul laksanakan dan dikerjain juga sama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa waktu? Awalnya mah 50 waktu. Begitu keterangan dalam hadisnya. Jadi sholat yang 50 waktu itu bukan cerita, memang ada hadisnya. 50 waktu awalnya Nabi itu diperintahin buat sholat. Di perjalanan pulang ketemu sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, ya Rasul, perintah apa sih yang Allah kasih kepada dirimu dan umatmu? Sholat wahai Musa. Berapa waktu? 50 waktu. Ya umatmu gak bakal kuat yang di pondok benda sembahyang sampai 50 waktu.
Minta keringanan sama Allah, minta keringanan Rasulullah, 50 turun ke 45. Di jalan pulang ketemu lagi sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, belum kuat juga ya Rasul. Minta lagi keringanan sama Allah. Dari 45 turun lagi ke 40. Masih belum kuat juga. Minta lagi keringanan. Dari 40 turun lagi ke 35. Naik turun, naik turun, naik turun. Dari 50 waktu sampai ke 5 waktu kayak yang kita kerjain sekarang. Mulai dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehari semalam 5 waktu, 17 rakaat. Jangan sampai bapak ibu tinggalin sholat. Jangan bapak ibu sampai enggak sholat. Karena sholat itu kata Nabi adalah tiangnya agama. Nabi sabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan salat, maka orang itu mendirikan agamanya Allah. Wa man tarakaha, siapa orang yang ninggalin salat, faqad hadamaddin. Sungguh orang itu meruntuhkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amal pertama yang dihisap dari seorang hamba, amal pertama yang dihitung dari seorang hamba, entar pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Kalau rusak sholatnya, rusak juga seluruh amalnya. Diibaratin sama Nabi, sholat itu di badan kita kayak kepala. Saya pernah ngelihat orang kagak ada kakinya masih bisa dia kerja. Saya pernah ngelihat orang gak ada tangannya masih bisa dia nyari makan. Saya pernah ngelihat orang kagak ada tangannya, gak ada kakinya masih bisa dia minta rokok sama saya. Pernah gak di pondok benda bapak ibu ngelihat orang jalan kagak ada palanya? Pernah. Kalau ngelihat orang jalan kagak ada palanya berarti itu bukan orang, bukan manusia. Itu namanya setan, jurik, memedi, bebegig. Makanya kalau kita punya tetangga, punya saudara, punya teman dia kagak sholat, berarti dia bukan manusia. Itu dia namanya ya setan, memedi. Makanya orang kalau kagak sholat, kata Nabi, bagaikan orang yang punya badan gak punya kepala. Apa namanya orang punya badan kagak punya kepala kalau bukan setan? Makanya jangan sampai enggak sholat tuh. Sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggal. Insya orang kalau dia ibadah, kalau dia sholat, hidupnya bakal bahagia. Orang kalau dia ingat sama Allah, hidupnya bakal bahagia. Allah yang bilang dalam Al-Quran, surahnya surah Ar-Ra'du. Ayatnya entar cari sendiri di rumah. Kalau saya kasih tahu suratnya juga, ayatnya juga, keenakan Bapak Ibu yang hadir. Jadi saya rahasiain ayatnya, biar penasaran, entar pulang dari sini, buka Quran, nyari ayatnya, jadi dapat pahala baca Quran. Begitu tujuannya, saya makanya nggak sampein ayatnya. Yang pertama, biar Bapak Ibu pulang nyari dapat pahala baca Quran. Yang kedua, saya nggak kasih tahu ayatnya sebab saya lupa ayat berapa. Ntar kita cari aja bareng-bareng ya. Kalau kalimatnya saya ingat. Surahnya surah Ar-Ra'du. Itu bocah siapa sih? Lu orang lagi ceramah dia nabu-nabu bas aja. Itu gedenya ntar kayaknya jadi pemain band dia tuh. Band kepret. Hadroh nih luar biasa. Ntar tuh udah ada tuh calon-calon penerus generasi perhadroan. Tuh yang tadi nabubas tuh besok rekrut dia jadi pemain hadroh dia. Kalau yang gede-gede biasanya kan kalau udah kerja udah pada lupa kadang-kadang tuh. Ya, udah pada bubar grup hadroh gara-gara kerja, ada yang berkeluarga begitu. Ini yang kecil-kecil begini harus dididik emang nih. Ya, makanya ajarin tuh dia hadroh ya. Cuman biar kata hadroh cakep banget mainnya, jangan dijadiin bang, jangan dicariin mata pencarian. Emang apa? Sebab bayarannya murah. Bener. Bener kalau hadroh mah murah. Coba dihitung nih berapa biji nih, berapa orang nih. Ada nih bangsa 15 orang. Ya paling gede bayarannya juga 700.000. Iya dibagi 15 orang. Saya suruh bawa bos segede-gede gitu tuh. Timbang 30.000. Ogah tanggel. Lo mendingan saya ceramah setengah jam lo ketahuan. Iya bener, bukannya begitu bukan. Maksudnya kalau kita lagi punya acara nih maulid kayak apa, ini hadroh jangan disembarangin nih. Ya, bayar yang rada pantesan begitu.
Orangnya ada 20 ya paling enggak 2 juta lah biar seorang cepet-cepet dapatnya begitu. Ya biar gede. Kalau nggak ada mereka kita nggak semangat baca maulidnya. Ini kadang-kadang disepelein, disembarangin, udah gampang itu mau orang bocah sini. Jangan hargai orang. Kalau kita ngargain orang, ntar kita juga bakal dihargain sama orang. Kalau kita ngormatin orang, kita juga ntar bakal dihormatin sama orang. Begitu. Apa yang kita tanam, itu yang bakal kita petik. Kama tasna tusna, begitu kata ulama. Ya, makanya cakep nih anak-anak hadron nih, luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Besok NJOP-nya naik dia nih, tenang nih. Ya. Nah, ini saya lanjutin lagi nih. Itu surahnya surah Ar-Ra'du. Ntar ayatnya cari sendiri di rumah dah. Ya, kalau kalimatnya saya ingat. Saya nggak mau bacain ayatnya karena terkenal. Bang Hadi tadi ngomong di depan, Ustadz kalau jemaah sini mah nih orang-orang pondok benda terkenal Ustadz. Terkenal ngapa bang? Wah pokoknya orang sini mah hobinya tiap hari paling demen dah sama ngebolak-balik Quran. Tuh. Ini bolak-balik doang bacanya mau amat. Tapi kalau saya lihat sih muka-mukanya nih muka-muka calon-calon penghuni sorga semuanya. No lihat mau ibu-ibu yang di bawah lampu, ya Allah mukanya terang banget. Oh terang kesorot lampu. Kata saya kali dia terang ahli sorga. Ini kalau dari muka-mukanya saya lihat emang muka-muka penghafal Quran semuanya. Saya pengen tahu itu berita yang sampai ke kuping saya bener apa enggak sih? Makanya mumpung saya ada di sini, Bapak Ibu yang hadir saya pengen tes. Kira-kira siap apa enggak terusin yang saya baca? Lah, tiba 4 orang yang nyaut ini. Sebegini banyaknya orang. Sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu siap apa enggak terusin yang saya baca? Keluarin suaranya ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Idza waqa'atil waqi'ah. Inna a'tainakal kautsar. Lam yalid wa lam yulad. Malikin nas. Ya Allah benar ternyata ya. Luar biasa. Orang sini belum sampai semenit 5 surat saya tes hafal semua. Calon-calon penghuni sorga. Amin ya Rabbah. Ini kalau dari muka-mukanya saya lihat bukan cuman Quran doang nih. Kayaknya bahasa Arabnya orang sini jago-jago juga nih. Ayo coba terusin dah. Babun pintu, hajarun batu, hidaun sepatu, wahidun. Ya Allah. Hebat luar biasa. Qurannya apal, bahasa Arabnya jago. Saya jadi takut ceramah di sini nih. Emang udah nih mak calon-calon penghuni sorga semuanya. Amin ya Rabbal. Allah yang firman dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengingat kepada Allah, orang-orang yang ibadah kepada Allah, Allah bakalan kasih tenang, Allah kasih tentram di dalam hatinya. Hati kalau udah tenang, pikiran juga bakalan tenang. Kalau hati sama pikiran tenang, hidup bakal bahagia. Empok kalau kagak ada pikiran, pok coba lihat makan ya doyan, tidur ya pules. Makanya ntar kalau selesai Isra Mi'raj, ada yang sebelah kita makannya makin nambah, berarti dia nggak punya pikiran itu. Ya artiannya nggak ada yang ngebebanin pikirannya gitu ya. Artiannya dia lagi jonjon kalau bahasa orang Betawinya. Nggak ada pikiran yang lagi berat dia pikirin. Orang kalau hatinya tenang, pikirannya tenang, hidup bakal bahagia. Ada orang yang bilang begini, orang itu bahagia kalau punya harta banyak. Orang itu bahagia kalau punya duit banyak, punya jabatan tinggi. Belum tentu. Banyak orang yang punya duit sampai miliaran. Banyak orang yang duitnya sampai ratusan miliar. Yang pangkatnya juga tinggi. Kedudukannya tinggi. Tapi nggak bisa dia nikmatin.
Saya pernah diundang sama orang kaya di daerah Bekasi. Bapak Ibu bayangin, rumahnya sekomplek paling gede rumah dia. 4 kapling dia bikin rumah dia semua. Itu ruang tamunya kayak lapangan futsal gedenya. Mobilnya saya hitung ada 15. Mulai dari harga yang 2,5 miliar sampai harga yang 250 juta. Itu dipakai sama pembantunya buat beli ikan sama sayur ke pasar. Saking kayanya nih orang. Saya ceramah waktu itu naik motor guru. Begitu saya datang ditanya sama dia, Ustadz, iya Pak Haji. Ustadz tinggal di mana Ustadz? Saya tinggal di Lubang Buaya Pak Haji. Wah, jauh juga dong kata dia. Lumayan Pak Haji, jauh. Naik apa kemari? Saya naik motor Pak Haji. Waduh kata dia. Mobil saya ada 15 Ustadz. Lah terus ngapa? Besok pagi supir saya nganterin mobil 1 ke rumah Ustadz. Ya Allah, girang hati saya. Saya kelar acara jam 1 malam baru nyampe rumah. Karena ngobrol sama dia. Saking lamanya orang pagi mau dikasih mobil saya. Jadi jam 1 sama dia baru pulang nyampe rumah. Di depan rumah saya itu ada puun jambu kelutuk Bangkok lagi berbuah. Karena jam 1 malam itu saya baru pulang. Pagi mau dianterin mobil. Saya takut itu pagi mobil kagak bisa masuk ke rumah saya. Jam 1 tetangga saya sambat, saya suruh nebang tuh puun jambu malam itu juga. Ampe ginari mobilnya kagak nyampe. Saya kata ya mobil kagak pun jambu gua hilang. Orang begitu tuh, orang kalau lagi, wah lah kalau lagi punya janji mah enak banget bang po. Orang kalau lagi punya janji, ya namanya bahasa kampanye kan begitu. Biasa orang kalau lagi pilkada coba aja dah, kagak boleh ngelihat pengajian sampai di ujung lubang semut disamperin sama caleg. Begitu emang, ngomong dah, tenang Bapak Ibu, pilih saya nih biar jadi. Ntar kalau saya jadi, nih Pondok Benda Jatirasa, jalanan bakal rata semuanya. Rata sama apa? Sama air. Kalau hujan banjir begitu. Makanya saya mau ngomong dari kemarin, urusan pilkada itu, pilkada mah kagak beda jauh sama pilkabeh. Kalau pilkabeh itu lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Begitu emang udah rata-rata di mana juga emang begitu. Ya, makanya kalau bergantung kepada manusia, berharap kepada makhluk yang berlebih, satu saat kita bisa jadi kecewa. Makanya jangan pernah berharap dan bergantung berlebihan kepada manusia. Berharap dan bergantunglah kepada Allah. Karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha esa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dan Allah enggak pernah mengingkari janji kepada hamba-hambanya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ngingkarin janjinya. Beda sama kita manusia, beda sama kita orang. Kalau kita manusia banyak gorohnya, janji udah segitu mantepnya, masih lupa juga dia tuh. Saya sih marah kagak, enggak sampai ginari saya enggak marah sama tuh orang. Cuman kalau inget masih gedeg aja sampai ginari. Lapun jambu lagi berbuah, nanam lama-lama saya tebang, kagak mobil kagak pun jambu kagak jadinya ini. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Nah, saya nih Bapak Ibu diundang sama ini orang. Acaranya waktu itu acara akekah. Yang namanya akekah kan pasti motong kambing dong. Ini orang kalau mau makan, nanya dulu sama dokternya. Dia mau makan daging kambing nih, sate sama gulai. Dia tanya dokternya, dok, boleh nggak saya makan daging kambing ini dok? Kata dokternya, jangan Pak Haji. Ingat Pak Haji punya riwayat hipertensi, darah tinggi. Kalau makan daging kambing, ntar tekanan darah naik, pembuluh darah nggak kuat, pecah. Bahaya Pak Haji kena penyakit namanya stroke. Orang kalau udah punya penyakit stroke kan kagak bisa ngangkat tangan, gak bisa ngangkat kaki, gak bisa ngangkat badan. Lah orang itu memang penyakit berat lah, stroke. Jangan kan pakai stroke segerobak aja berat. Ini sampai stroke penyakitnya, gak kuat ngangkat apa-apa tuh orang kalau punya penyakit itu. Kata dia, kalau telur boleh kali dok. Jangan Pak Haji. Lah emang apa? Ingat, telur kolesterolnya tinggi. Kalau Pak Haji makan nih telur, kolesterol naik bahaya, kena serangan jantung. Kagak dimakan lagi aja ini telur.
Ampe bayangin Bapak Ibu, tangannya udah nyampe ke tempat nasi. Dia mau nyendok nasi. Kata dokternya, inget Pak, Bapak punya penyakit diabetes. Kalau makan nasi yang baru mateng gulanya tinggi. Kalau gula udah naik bahaya, keserang penyakit kemana aja. Saya di sampingnya melongok doang. Saya lihat ini orang kaya apa makannya sih dia. Begitu dia panggil pembantunya, Mbak tolong ambilin makanannya Bapak. Begitu saya lihat orang yang rumahnya gede, yang mobilnya banyak, yang duitnya sampai puluhan miliar. Makannya cuman sayur timun dibeningin sama nasi yang diangetin kemarin sore. Enak hidup begitu Bapak Ibu. Kalau saya suruh milih Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, mendingan kaya sakit apa mendingan belangsak sehat? Ayo jawab. Lu kaya sehat, kaya sehat. Orang kagak ditanya dia jawab. Biar kata kita kagak kaya, duit kita enggak banyak, yang penting Allah kasih kita berkah. Yang namanya berkah itu dicukupin sama Allah. Ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebahagiaan. Orang kalau dapat berkah dari Allah, jangankan makannya daging ayam, biar kata makannya pakai ikan teri, tapi rasanya kayak daging. Lah teri po. Lah makan daging teri masa rasanya kayak daging ayam lah. Makan daging teri rasanya tetap kayak daging teri, cuman kepuasannya beda, syukurnya beda, dicukupin sama Allah. Itu namanya berkah. Biar kata kita enggak kaya, masih bisa kita sedekah. Biar kata kita enggak punya mobil mewah, kaki kita masih bisa ngelangkah ke masjid, kaki kita masih bisa ngelangkah ke majlis taklim. Itu namanya berkah. Allah tambahin kebaikan, Allah tambahin kebahagiaan sama kita. Makan ya kita kagak pakai pantangan, kapanan? Kita makan daging kambing, dua ilah daging kambing kita hajar terus, emang jarang nemu ongkoh lagian. Kita kan nemu daging kambing kalau lagi maulid, lagi akekah, baru tuh makan daging kambing tuh. Kalau sengaja ngajak beli malah jarang. Telur kita hajar, gua emang makanan keseharian, telur makapanan buat kita. Nasi kagak pakai diangi lagi, saking sehatnya tuh nasi diangi dalam mulut. Lihat saking sehatnya, nasi panas-panas dia makan saking sehatnya tuh nasi diangi dalam mulut. Tuh namanya Allah kasih kita berkah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan. Makanya kalau mau dapat berkah dari Allah, kalau mau hidup bahagia, jangan pernah jauh dari Allah, deketin Allah, banyak ingat sama Allah, ibadah jangan ditinggal, sholat yang 5 waktu jangan kita tinggal. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang terakhir dari Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang lebih baik lagi. Yang kemarin sholat zuhurnya jam 3 kurang 5. Sekarang selesai Isra Mi'raj biar jadi jam 1 sholatnya. Yang udah jam 1 biar jadi awal waktu. Yang udah awal waktu mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang tadiannya sholat asarnya ngebarengin maghrib jam 6:10, sembahyang asar jam 6:05. Itu kata malaikat, nih orang ngebingungin gua catat maghrib belum masuk, gua catat asar emang udah keliwat. Iya, itu kata malaikat sampai kuat godek sama kita tuh, gara-gara kita sholat kita belakang-belakangin begitu. Ya besok yang sholatnya barengin maghrib biar sholat asarnya jadi jam 4, yang udah sholatnya jam 4 biar bisa awal waktu, yang udah awal waktu biar istiqomah. Yang sholatnya udah di awal waktu, bagi yang laki-laki, ntar selesai Isra Mi'raj biar berjamaah di masjid, di musola. Karena afdolnya sholat buat orang laki-laki berjamaah, tapi afdolnya sholat untuk orang perempuan cukup buat di rumah aja. Nah kalau udah begitu, berarti Isra Mi'raj yang kita peringatin ada bekasnya buat kita bertambah iman, takwa, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah agar kita bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jam 11 kurang 10 menit, 5 menitnya doa, 5 menitnya makan, belum sampai jam 12 entar udah pada nyampe rumah masing-masing. Saya kuat-kuat aja ceramah sampai jam 1, cuman saya takut disalahin ntar kalau subuhnya kesiangan. Lah itu ngapa subuh pada kesiangan? Ustadz semalam ceramah kelamaan dia. Tuh, takutnya begitu doang, padahal mah enggak, saya tahu sebenarnya. Cuman saya takut doang hati saya, karena saya dipesan sama guru saya, kalau ngasih ceramah, ngasih pengajian, jangan kebangetan panjang, jangan kebangetan pendek, yang sedang-sedang aja.
Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adanya di tengah-tengah. Makan kebangetan kenyang kagak enak, lemes. Kebangetan lapar juga kelantih, kita lemes. Itu urusan makan. Bagaimana ceramah begini? Ngomong sih di depan saya kagak. Cuman hati kan saya kagak tahu ini. Ada yang ngomong, buset lama banget nggak kelar-kelar ceramahnya ini. Gitu ada yang ngomong begitu. Iya, cuman saya nggak tahu kalau itu mah. Ya, saya mah husnuzon aja. Mudah-mudahan mah enggak begitu. Makanya daripada amal bapak-bapak, ibu-ibu jadi umel, saya nggak mau lama-lama dayang, sedang-sedang aja. Karena kata guru saya, Nabi sampein sabdanya, orang yang duduk di majlis model kayak begini, nggak usah lama-lama, 1 jam aja dia duduk. Nggak usah pakai megang pulpen, nggak usah pakai megang buku, nggak usah pakai nyatet pelajaran. Pahalanya kata Nabi lebih baik dari sholat sunnah dalam 1 malam sebanyak 1000 rakaat. Ini yang hadir pernah apa belum sholat sunat semalaman 1000 rakaat? Jangan pakai ngomong belum, ngomongnya kagak bakalan begitu. Lah kalau belum mah satu saat kejadian, ini mah udah kagak bakalannya, moal bakal moal. Kalau saya kata moal udah. Iya, 1000 rakaat juga kagak bakalannya, potongan model begini mukanya dia. Kagak bakalannya udah moal bakal. Jangankan pakai yang 1000 rakaat, besok bulan puasa nih traweh paling banyak kan 20 rakaat. Nandain dulu imamnya siapa. Malam ini siapa imamnya? Ya dia ini mah lama pindahnya lah, pindah sholatnya. Lalu apalagi yang 1000 udah kagak bakalannya kita kerjain Bang Po, udah kagak bakalan udah. Iya, makanya karena pahalanya gede, ujiannya juga gede. Jangan dipikir Bapak Ibu datang Isra Mi'raj begini kagak banyak godaan ujian, lah banyak banget. Kalau bisa ngelihat nih, yang godain kita kalau lagi ngaji begini bukan 1, 2 setan, puluhan, ratusan kali itu setan yang godain kita. Kalau lagi ngaji begini setan pada nyangkut di mata, nyangkut di kuping, nyangkut di pundak. Paling banyak kalau lagi ngaji begini setan nyangkutnya di pinggang atau di kaki. Lah saya baru ceramah 40 menit saya liatin kaki 30 kali berubah. Mulanya masih lah, ada yang ditarik ke belakang, ada yang diangkat sebelah, ada yang diblonjorin kakinya, diurut-urut betisnya. Itu tuh lihat tuh kalau nggak percaya tuh. Ya emang begitu, orang kalau lagi ngaji, ya pahalanya gede, ujiannya juga gede. Makanya saya nggak mau lama-lama, yang sedang-sedang aja. Makasih Ustadz Umar udah ngundang saya kemari. Semua panitia terima kasih. Mudah-mudahan ya panitia yang udah ngorbanin harta, tenaga, pikiran segera dibalas diganti oleh Allah dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Terima kasih juga Abang Sound System yang luar biasa. Para ini juga kameramen nih, live streaming ya. Dari channel apa ini? Oh PM Pro. Wih PM Pro, orang bambu hapus ini. Ya orang PM Pro ya, makasih ya. Ntar kalau ibu nyampe rumah jangan lupa subscribe, follow, subscribe, dan like begitu ya. Channelnya namanya PM Pro ya. Jadi soundnya bagus, alhamdulillah, lightingnya juga, video streamingnya luar biasa. Udah kenal saya, ketemu di mana-mana ini dia ya. Jadi makasih semuanya yang udah ngedukung acara ya. Ini yang punya tanah Pak Haji Resi ya, udah bikin acara kayak begini ya, udah ngasih tanahnya biar pada berkah semuanya ya, yang tenda yang apa semuanya biar pada berkah, donatur biar pada berkah semuanya. Makasih udah ngundang saya kemari. Maafin guru, ntar saya nggak makan lagi, saya mau langsung aja dah ya, karena saya dari pagi ini acara, tadi pagi di Cikarang Timur, terus nyampe rumah siang. Abis maghrib udah keluar lagi. Tadi di Cikunir saya minta duluan tuh. Abis maghrib dia udah mulai, jam 9 naik, setengah 10 turun, nyampe sini. Jam 10 baru nyampe, naik jam 10 seperempat, jam 11 saya baru turun. Ntar nyampe rumah udah jam 12 malam lagi aja. Pagi subuh ntar ada lagi acara Isra Mi'raj. Ya Allah, doain biar sehat ya. Jadi saya nggak make makan lagi, saya mau langsung aja ini. Acara sih nggak ada, cuman udah capek buat badan saya. Jadi saya nggak make makan lagi, saya mau langsung aja, maafin ini. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin ya. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin ini ya. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja, maafin. Kata panitia yang di belakang begini, emang siapa yang nawarin makan sih dia lah. Saya ngomong aja, biasanya kalau acara begini kan ada makannya, saya nggak pakai makan lagi, mau langsung aja, maafin ya. Ayam itik aja dimakan tikus, tikusnya nyangkut di atas genteng. Kalau ada plastik tolong bungkus, kalau udah siap tinggal saya tenteng. Dia berkat, maksudnya itu gue kalau ada ya, kalau nggak ada ya bagaimana, kayak usahaan caranya biar ada. Bukannya minta, ini mah ngingetin doang, kalau nggak diingetin kadang-kadang sok kanan lupa, bukan apa-apa. Nah, maafin ya, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya robbal
alamin. Sekian terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.